Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan coba lihat lebih dalam nih soal kontribusi tokoh-tokoh penting Muhammadiyah, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Kita pakai bahan akademis yang Anda siapkan, kita coba kupas gimana organisasi Islam ini yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912, itu ternyata nggak cuma fokus ke dakwah, pembaruan, atau tajdid ya istilahnya, pendidikan dan sosial aja, tapi juga melahirkan tokoh-tokoh kunci buat bangsa kita. Iya, betul sekali. Sumber ini bagus ya karena menyoroti gimana Muhammadiyah itu jadi bagian penting banget, ikut bangun kesadaran kolektif. Terus ya perjuangan menuju Indonesia merdeka itu sendiri. Menarik sih kalau kita lihat nanti siapa saja orang-orangnya dan apa peran spesifik mereka gitu. Nah iya, kita mulai dari akarnya dulu mungkin ya. KH Ahmad Dahlan sendiri, sang pendiri. Beliau kan menekankan banget pentingnya pendidikan modern sama kesejahteraan sosial. Ini kayak meletakkan batu pertama gitu ya, buat lahirnya generasi pejuang yang nggak cuma semangat, tapi juga ya terdidik. Betul. Dan dari fondasi itu muncullah tokoh-tokoh yang perannya krusial banget di momen-momen penting. Terutama yaitu waktu perumusan dasar negara kita, Pancasila. Salah satu yang paling menonjol, ini disebut juga di sumber Anda, itu Ki Bagus Hadikusumo. Beliau ini kan aktif di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan itu, terus lanjut di PPKI. Oh iya, Ki Bagus Hadikusumo di BPUPKI dan PPKI ya, perannya disorot banget di materi ini. Ada fakta menarik nih yang ditekankan. Beliau itu salah satu tokoh kunci yang mendorong perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Itu loh, rancangan pembukaan UUD yang awalnya bunyinya apa ya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan langkah gede banget ya demi jaga persatuan kita yang beragam ini. Iya, itu kontribusi yang luar biasa signifikan. Menunjukkan gimana ya, pragmatisme seorang pemimpin Islam waktu itu. Lebih mentingin keutuhan negara gitu ya, di atas potensi mungkin perpecahan. Ini pelajaran penting loh sebenarnya. Nah, terus ada lagi tokoh lain yang disorot, Kasman Singodemejo. Juga dari Muhammadiyah di PPKI, beliau ini dikenal moderat. Ikut juga meyakinkan tokoh-tokoh Islam lain buat nerima rumusan final Pancasila. Jadi bersama Ki Bagus, mereka nunjukin pentingnya kompromi demi kesatuan. Ada juga KHH, Kahar Muzakir sama KH Mas Mansur. Dua-duanya aktif di BPUPKI. Awalnya sih dukung elemen Piagam Jakarta itu. Tapi akhirnya ia menerima Pancasila sebagai jalan tengah terbaik. Wah, menarik banget ya dinamika perdebatan ideologisnya waktu itu. Dan gimana mereka bisa ketemu titik tengah gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi materi Anda, kontribusi Muhammadiyah kan nggak cuma di ranah ideologi aja ya. Ada sosok legendaris di medan perang nih, Jenderal Sudirman. Nah, tepat sekali, Jenderal Sudirman. Sebelum karir militernya melejit, beliau ini ternyata guru. Ngajar di sekolah Muhammadiyah, terus aktif juga di organisasinya, Hizbul Watan, semacam kepanduan Muhammadiyah gitulah. Ini latar belakang yang menarik kan. Gimana pendidikan karakter, basisnya agama dan kebangsaan, bisa melahirkan pemimpin militer setangguh itu. Berprinsip kuat, bahkan waktu mimpin gerilya lawan Belanda, kan kondisinya sakit parah. Ini jadi simbol ketahanan kita banget. Iya, betul. Nah, selain tokoh-tokoh utama tadi, sumber Anda ini juga nyebut beberapa figur lain yang punya kaitan penting juga, walau mungkin caranya beda. Misalnya Insinyur Soekarno sendiri, presiden pertama kita. Walau bukan kader langsung ya, tapi beliau kan dapat pendidikan dasar di lingkungan Muhammadiyah. Dan beliau sangat menghargai kontribusi organisasi ini. Terus ada H. Agus Salim, diplomat ulung kita itu. Terlibat juga di BPUPKI dan Panitia 9. Perannya di diplomasi internasional, wah krusial banget. Juga ada Buya Hamka, ulama besar, sastrawan juga. Kontribusi pemikirannya lewat tulisan-tulisan itu sangat berpengaruh kan? Dan jangan lupakan peran perempuan. Ini penting juga. Ada Siti Walidah, atau lebih dikenal Nyai Ahmad Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah, sekaligus pendiri Aisyah, itu organisasi perempuan Muhammadiyah. Peran beliau memajukan pendidikan dan kesadaran sosial perempuan itu, langkah emansipasi yang progresif banget pada zamannya. Itu menunjukin visi Muhammadiyah yang luas gitu ya sejak awal. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari materi Anda ini,
Kelihatan jelas banget ya, mulai dari pendiriannya yang fokus ke kemajuan umat, terus terlibat langsung di perumusan ideologi negara, melahirkan pemimpin militer yang heroik kayak Jenderal Sudirman, kontribusi di diplomasi, pemikiran, sampai ke pemberdayaan perempuan lewat Aisyah itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah ini benar-benar ada di banyak lini perjuangan ya. Jelas sekali. Sumber ini nunjukin sumbangsih yang sangat besar dan beragam. Mereka jadi bukti gitu bahwa nilai-nilai agama itu bisa jalan bareng, bahkan jadi pendorong semangat kebangsaan. Lewat macam-macam jalur lagi, pendidikan, pemikiran, diplomasi, sama aksi nyata di lapangan. Semangat juang mereka itu yang nggak melulu fisik ya, tapi juga pakai kekuatan akal budi, pengabdian sosial, rasanya kok masih relevan banget ya buat kita sekarang. Nah, membaca ini semua, mungkin ada satu hal nih yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kira-kira nih, gimana ya organisasi-organisasi kemasyarakatan kita saat ini? Kalau mereka bercermin pada sejarah perjuangan kayak gini, gimana caranya mereka bisa terus berperan efektif buat memperkuat identitas dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman sekarang yang ya terus berubah ini?